Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur pula dengan perbuatan kita. Kita laksanakan apa yang Allah perintahkan, kita jauhi apa yang Allah larang. Di hari Jumat yang mulia kita perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 11 bulan Muharram 1448 Hijriah. Kita sedang berada di tahun yang baru, di awal bulan yang baru. Bulan Muharram, kata Allah dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan. Lalu Allah sebutkan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan di antara yang 12 itu termasuk bulan-bulan haram, bulan yang mulia. Dijelaskan oleh ulama tafsir bahwa bulan itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Terkhusus lagi untuk bulan Muharram disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal, yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Disebutkan bahwa Muharram itu syahrullah, bulan Allah. Ketika sesuatu disandingkan dengan nama Allah, maka tandanya dia besar, tandanya dia khusus, mempunyai keutamaan yang lebih. Kitabullah, Rasulullah, Baitullah, dan Syahrullah, bulannya Allah. Dan di dalam bulan Muharram ini, menurut riwayat ulama-ulama ahli sejarah, menyebutkan bahwa banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar pada bulan Muharram. Di antaranya dalam kitab Qasasul Anbiya disebutkan bahwa diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam dan berjumpanya kembali dengan Hawa itu terjadi pada bulan Muharram. Sedikit kisah tentang Nabi Adam. Allah perintahkan, Allah firmankan kepada Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga ini, makanlah apa yang engkau mau, nikmatilah surga ini. Wala taqraba hadhihi as-sajarata fatakuna minaz zalimin. Tapi ingat, jangan kau dekati satu pohon ini, nanti engkau akan menjadi orang yang zalim. Silakan nikmati semuanya, tapi satu pohon ini jangan engkau dekati. Namun apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitanu anha. Setan berhasil menjerumuskan mereka, menipu mereka. Fa'akhrajahuma mimma kana fih. Lalu mereka dikeluarkan dari surga. Ketika turun ke bumi, mereka terpisah, bertahun-tahun terpisah, dan akhirnya berjumpa kembali di padang Arafah. Kemudian mereka berdua, Adam dan Hawa, naik ke Jabal Rahmah, lalu memunajat, berdoa kepada Allah dengan doa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Kalau tidak engkau ampuni kami, kalau tidak engkau rahmati kami ya Allah, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan Allah menerima taubatnya Nabi Adam dan Hawa. Kata para ulama ahli sejarah, itu terjadi di bulan Muharram. Apa hikmah yang bisa kita ambil?
bahwa mengawali tahun yang baru di bulan Muharram ini, kita awali dengan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat. Mungkin selama ini masih banyak perintah Allah yang kita lalaikan. Mungkin di masa lalu justru larangan Allah yang banyak kita kerjakan. Mungkin di tahun yang lalu ada air mata orang tua yang kita sebabkan. Mungkin ada harta yang belum sepenuhnya halal. Mungkin ada hak orang yang terambil. Mungkin ada hati orang lain yang tersakiti karena ucapan dan perbuatan kita. Maka di awal tahun yang baru kita perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manusia yang tak berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti dia berdosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah mereka yang mau bertaubat. Kalau Nabi Adam hanya melakukan satu dosa lalu dikeluarkan dia dari surga, sementara kita hari ini banyak dosa kita, tapi justru kita ingin masuk ke dalam surga. Apakah bisa? Bisa dengan bertaubat, taubatan nasuha. Sebanyak apapun dosamu, Allah katakan dalam hadis qudsi, dalam kitab Arba'in hadis yang ke-42, walaupun dosamu itu setinggi langit, sejauh mata memandang, seluas bumi, semua penuh dengan dosamu, Allah tak peduli. Akan Allah ampuni semuanya kalau engkau benar-benar serius, sungguh-sungguh ingin bertaubat kembali kepada Allah. Akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian kisah yang kedua yang terjadi di bulan Muharram dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sampai di Madinah pada tahun pertama di bulan Muharram, Nabi melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Lalu ditanya oleh Nabi, "Mahaza? Apa ini? Kenapa kalian puasa?" Mereka jawab, "Haza yaumun salih." Ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa qaumuhu. Pada hari ini Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Lalu kata Nabi, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi pun perintahkan supaya sahabat ikut berpuasa juga. Kata Nabi, kalau aku hidup di tahun depan, maka kita akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Kisah Nabi Musa bersama Fir'aun, bersama Bani Israel, selamat dari kejaran Fir'aun pun terjadi di bulan Muharram. Apa hikmah di balik kisah itu? Ketika tak ada lagi harapan, jalan buntu di depan laut, dalam laut yang luas, tak ada kapal, tak ada perahu. Di belakang tentara Fir'aun sedang mengejar. Bahkan umat Nabi Musa ketika itu, Bani Israel mengatakan, "Inna la mudrikun." Kita pasti akan tertangkap wahai Musa, celakalah kita. Tapi Nabi Musa ketika itu tidak takut sedikit pun, tidak ragu sedikit pun. Kata Nabi Musa, "Kalla, tidak. Inna ma'ya Rabbi sayahdin." Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan hidup yang berat nampaknya, bahkan mungkin menurut kita mustahil ada jalan keluarnya, jangan kita lupa ada Allah bersama kita. Allah yang membelah lautan ketika Nabi Musa dan Bani Israel, itu juga Allah yang kita sembah hari ini. Seberat apapun masalah kita,
tak ada yang mustahil bagi Allah. Maka mengadulah hanya kepada Allah, memintalah hanya kepada Allah, kembali kepada Allah. Maka kita awali tahun yang baru ini dengan sikap optimis dan terus bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka tahun baru Hijriah bukan hanya sekedar berganti angka, namun berganti hati kita lebih baik. Dari yang dulu lalai menjadi taat, dari yang dulu maksiat menjadi taubat, dari yang dulu suka putus asa menjadi penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika tahun berganti, ketika bulan berganti, umur kita bertambah, tapi sisa hidup kita berkurang. Semakin dekat kita kepada kematian. Walikulli ummatin ajal, setiap umat, setiap orang sudah ditentukan ajalnya, jatah umurnya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah sampai, tak dapat dimajukan sesaat dan tak dapat dimundurkan walau sesaat. Maka terus kita berusaha memperbaiki diri kita, hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah menjadikan tahun baru Hijriah ini sebagai tahun yang penuh keberkahan, penuh kesehatan, kedamaian, dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.